Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di Klinik Jenius YouTube channel. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas terkait zat makanan dan juga uji kandungan makanan. Di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi lanjutan ya dari bab pencernaan ini, yaitu mengenai organ pencernaan serta prosesnya. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Oke. Organ pencernaan nih di sini kakak udah memberikan gambar ya. Organ pencernaan kita itu ya, kita mulai dari yang pertama ada oke, kita kasih warna biru ya. Nah, organ pencernaan kita itu yang pertama kita mulai dari oral atau mulut ya. Mulut atau oral ya. Nah, setelah dari mulut, makanan itu kan masuk ya ke dalam rongga mulut, lalu di sini ya, di bagian sini tuh ada yang namanya tekak, atau faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan gitu ya. Nah, setelah dari faring, makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan ya. Kerongkongan. Bukan tenggorokan. Tenggorokan itu untuk pernafasan ya. Jadi masuk ke kerongkongan. Oke, dari kerongkongan, kerongkongan ini bahasa biologisnya itu esofagus. Oke, dari kerongkongan makanan itu masuk ke dalam lambung. Oke, lambung atau ventriculus atau gastro. Jadi ada dua ya nama ilmiah dari lambung itu bisa ventriculus, bisa gastro. Oke, ini tipe ya. Gastro. Oke, kemudian dari lambung makanan itu akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus. Usus halus ini memiliki nama intestinum, tenue atau enteron. Ya, jadi ada yang nyebut enteron, ada yang nyebut intestinum tenue. Oke, kemudian dari intestinum tenue, makanan itu akan menuju ke usus besar, ya. Usus besar atau intestinum. Jadi intestinum itu artinya usus ya. Intestinum crassum atau yang umum orang-orang nyebutnya kolon, ya. Nah, sebelum dia masuk ke usus besar, di sini tuh ada suatu bagian ya, ini yang kita sebut sebagai usus buntu, ya, usus buntu atau appendix. Oke, kemudian, nah nanti ya di ujung dari usus besar makanan itu akan masuk ke bagian rektum ya, rektum yang mana di bawahnya itu ada anus seperti itu. Nah, ini merupakan organ dari pencernaan kita. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari mulut dulu. Kita mulai dari mulut. Mulut atau oral ya. Oke, di mulut atau oral itu tuh terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi ya. Pertama mekanik dulu. Mekanik dan juga kimiawi. Oke, mekaniknya dengan apa? Mekaniknya itu dengan gigi dan juga lidah. Nah, ini yang membantu untuk pencernaan mekanik. Kemudian untuk kimiawi itu tuh dia dibantu oleh kelenjar saliva ya atau kelenjar ludah. Nah, kelenjar saliva ini dia itu akan menghasilkan enzim. Enzim apa? Enzim petialin. Nah, buat apa sih enzim petialin ini? Enzim petialin ini dia itu punya fungsi untuk mengubah amilum ya. Jadi eh, karbohidrat kompleks atau polisakarida ya, amilum. Amilum ini dipecah gitu ya menjadi bentuk disakaridanya, yaitu maltosa. Ketika teman-teman di sini makannya lebih lama gitu ya pengunyahannya, maltosa ini bisa berubah sampai glukosa.
gitu ya. Tapi nggak selalu sampai glukosa, tapi sampai maltosa itu pasti. Jadi amilum sampai maltosa. Karena kan biasanya kita ngunyahnya cepat ya. Nah, tapi kalau teman-teman ngunyahnya lama, itu bisa berubah menjadi glukosa. Oke, dan mulut ini memiliki pH netral. pH mulut itu netral ya. Berapa? Di angka 7. Netral ya. Oke. Nah, dari mulut, hasil pencernaan mulut itu namanya, ya ini hasil pencernaan dari mulut itu disebut dengan bolus. Jadi yang udah kita kunyah, itu kita telan, itu kita sebut dengan bolus, oke? Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, di mulut itu ada gigi. Di mulut itu ada gigi ya. Kita bahas gigi terlebih dahulu. Oke. Gigi manusia itu dia ada dua macam ya. Ada gigi ketika kecil gitu ya, atau ketika masih anak-anak itu disebut dengan gigi susu. Ada ketika dewasa disebut dengan gigi dewasa. Oke. Nah, untuk gigi susu dan gigi dewasa ya. Gigi susu itu dia mempunyai formulasi seperti ini. Jadi gigi kita itu dibagi jadi 4 kuadran ya. Kanan, kiri, dan atas, bawah. Sama gigi susu. Gigi susu itu jumlahnya 212, 212, 212, dan 212. Kalau kita totalkan dia itu ada 20 gigi. Kalau pada dewasa, dewasa itu dia lebih banyak. Berapa? 3212, 2123, 3212, dan 2123. Nah, apa aja sih ini? Oke, dua yang pertama ini tuh adalah gigi seri atau incisivus. Satu ini ya, satu ini yaitu caninus atau gigi taring. Dan dua yang ketiga ini tuh adalah gigi Graham atau molar. Oke, kemudian ini dua yang pertama ini adalah incisivus, satu ini adalah caninus, dua yang kedua ini adalah Graham depan atau disebut premolar. Dan tiga yang di belakang ini adalah geraham belakang atau molar. Oke, sekarang kita namakan ya satu-satu. Ini tuh incisivus, kemudian ini caninus, kemudian ini molar, dan yang ini tuh adalah premolar atau geraham belakang. Oke, nah sekarang untuk incisivus itu ya, incisivus itu kan dia seri ya, gigi seri. Ya benar, gigi seri. Buat apa gigi seri ini? Untuk memotong, memotong makanan. Oke. Kemudian ada caninus. Caninus itu apa? Gigi taring. Ya, taring itu buat apa sih? Buat mengoyak, ya, mengoyak atau menyobek, menyobek makanan. Oke. Kemudian yang premolar dan molar ini sama-sama geraham ya, cuma posisinya aja. Premolar itu dia gigi geraham depan, ya, depan. Kemudian kalau molar itu gigi geraham belakang. Buat apa? Keduanya ini sama ya fungsinya itu untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Oke, nah ini untuk bagian-bagian dari gigi ya. Nah, gigi kita itu punya struktur juga ya. Nah, di sini ada struktur gigi. Struktur gigi itu dia dibagi ya, jadi dipisahkan oleh gusi, dipisahkan oleh gusi. Struktur gigi itu yang pertama, nih dia dibagi jadi dua ya. Ini tuh kan gusi, gusi. Bagian yang atas ini kita sebut sebagai mahkota gigi. Sedangkan bagian yang bawah dari gusi ini kita sebut sebagai akar gigi. Nah, ada apa aja sih di sini? Oke, lihat ya. Di pertama, di bagian paling luar dari gigi itu ada yang namanya email atau enamel. Dibuat apa? Untuk pelindung gigi.
enamel ya, pelindung gigi. Oke, di dalamnya itu gigi itu tersusun atas bagian yang disebut dentin. Dentin ini adalah penyusun gigi ya, penyusun gigi dan dia itu lebih keras dibandingkan em, tulang karena isinya tuh kalsium yang dipadatkan. Kalau tulang itu kan dia masih ada rongganya. Nah, dentin ini tuh dia padat gitu. Jadi bagian tubuh kita yang paling kuat itu adalah dentin ya. Kemudian di bagian dalam dari gigi gitu ya, dalam dari dentin itu ada bagian yang kita namakan sebagai pulpa. Pulpa ini adalah tempatnya pembuluh darah dan juga saraf ya. Jadi ada saraf dan juga pembuluh darah di bagian pulpa. Ada saraf dan juga pembuluh darah di bagian pulpa di sini ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari gigi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lidah. Lidah. Oke, lidah manusia itu tuh dia terdapat bagian yang disebut papila, ya. Terdapat papila. Apa itu papila? Papila itu adalah bintil-bintil kecil ya. Bintil-bintil kecil yang ada di dalam lidah kita, yang ada di bagian lidah kita. Kan kita kalau misalkan lihat lidah kita bertekstur ya. Nah, tekstur itu kita sebut sebagai papila, gitu ya. Nah, papila ini dia itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Ada apa aja? Yang pertama, yang pertama itu ada papila fungiformis. Ya, ini yang pertama papila fungiformis. Kemudian yang kedua itu ada papila filiformis. Oke. Dan yang ketiga itu ada papila circumvallata. Ya, ada fungiformis, filiformis, dan yang terakhir circumvallata. Oke ya, jadi ada fungiformis, filiformis, dan terakhir circumvallata. Nah, di bagian fungiformis ya, fungiformis itu dia berperan untuk sensor pengecap. Sensor pengecap. Jadi di sini yang untuk merasakan rasa-rasa ya, rasa asam, manis, pahit gitu ya, asin itu semua di fungiformis. Fungiformis itu dia strukturnya seperti ini. Karena namanya fungi, jadi bentuknya kayak fungi. Kemudian kalau filiformis ini untuk memosisikan makanan. Memosisikan makanan. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya seperti fili. Fili itu adalah benang-benang halus. Oke. Dan yang terakhir itu circumvallata. Untuk apa? Membunuh kuman. Membunuh kuman yang masuk di makanan. Bentuknya seperti apa? Circumvallata itu seperti ini. Nah, kalau kakak gambarkan ya ini bagian lidah kita. Fungiformis itu tersebar di seluruh bagian lidah ya. Kemudian di sini ada filiformis yang bagian untuk memposisikan makanan. Dan di pangkal lidah di paling ujung itu dia terdapat circumvallata. Ya, jadi ini adalah fungiformis, formis. Kemudian yang ini adalah filiformis. Dan yang belakang ini adalah circumvallata. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lidah. Oke, kita lanjut. Setelah kita dari mulut ya, setelah dari mulut kita akan menuju ke mana? Dari mulut menuju ke faring ya. Sini kan ada mulut, kemudian yang kedua ada faring ya. Nah, di sini faring. Faring. Oke, dari mulut kita ke faring. Yang kedua itu adalah faring. Faring atau tekak ya bahasa Indonesianya. Faring atau tekak. Faring atau tekak ini memiliki fungsi untuk apa? Jadi dia itu adalah eh,
persimpangan. Persimpangan. Jadi dia menyatukan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Ya, jadi dia menggabungkan antara pencernaan dan pernafasan. Oke, pada faring itu tuh dia terdapat epiglotis gitu ya, terdapat katup, terdapat katup yang dinamakan epiglotis. Nah, epiglotis ini normalnya dia itu kondisinya tertutup ya. Normalnya itu dia tertutup. Dia akan terbuka, normalnya itu terbuka ya. Dia akan menutup saluran pernafasan, penutup saluran pernafasan. Ketika kita menelan. Ketika menelan. Jadi ketika kita menelan, epiglotis itu dia akan tertutup ya. Epiglotis itu dia akan tertutup. Biar apa? Biar makanan itu nggak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Oke, kemudian yang ketiga kita ke bagian setelah faring. Apa? Ada esofagus ya. Ada esofagus atau kerongkongan. Jadi yang ketiga ini ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan. Jadi kalau pencernaan itu kerongkongan ya. Kalau pernapasan baru tenggorokan. Kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus itu tuh dia berperan dalam gerakan. Tahu ini tuh pencernaan mekanik ya. Jadi pencernaan secara mekanik. Mekaniknya dengan apa? Gerakan peristaltik gitu ya. Disebutnya gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Nah, gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas, meremas dan juga mendorong. Apa yang diremas dan didorong? Makanan ya atau bolus. Kan sebelumnya di mulut itu dia dikenyahkan ya, punya bentuk bolus. Nah, bolus itu dia akan diremas dan didorong di bagian esofagus. Nih, kalau kita gambarkan, ya, esofagus kita, nih, bagian ini adalah bolusnya ya. Ini adalah bolus. Jadi dilakukannya oleh siapa? Oleh otot polos gitu ya. Digerakannya ke bawah. Nih, oleh otot polos. Nah, itu pada esofagus kita. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, setelah dari esofagus, makanan itu akan menuju kemana? Ya, betul. Makanan itu akan menuju ke lambung. Lambung apa bahasanya biologisnya? Ventriculus atau gastro ya. Jadi ada opsi dua ya, ventriculus atau gastro dan semuanya ini sama aja. Oke. Nah, kemudian eh kayak di sini di lambung ya. Lambung. Nah, di lambung itu terjadi pencernaan secara apa? Secara mekanik dan juga kimiawi. Jadi dua-duanya ya, kimiawi dan juga mekanik. Oke, pertama mekaniknya. Mekaniknya itu dia itu dengan eh, gerakan yang kita sebut dengan gerakan pendulum. Apa itu gerakan pendulum? Gerakan pendulum itu kalau peristaltik tadi meremas dan mendorong, kalau pendulum itu dia hanya meremas makanan gitu ya. Dilakukannya sama oleh otot polos yang ada di dinding lambung gitu ya. Oleh otot polos. Jadi semua pergerakan yang ada di dalam organ dalam kita itu dilakukannya oleh otot polos seperti itu. Oke, sekarang kimiawinya. Kimiawinya itu dengan apa? Dengan enzim. Oh, sebelumnya kimiawinya ini tuh menghasilkan enzim ya. Enzimnya itu dihasilkan oleh dinding dinding lambung. Nah, dinding lambung ini dia itu akan menghasilkan enzim. Enzimnya kita singkat dengan
enzim repe. Apa itu repe? Ya, berarti ada tiga nih ya. Re, P, H. Repe. Apa itu repe? Oke, repe itu adalah yang pertama, re. Re itu artinya renin. Renin ini buat apa? Untuk menggumpalkan palkan protein susu ya. Jadi kasein. Kenapa sih protein susu itu harus digumpalkan? Jadi susu itu kan kaya akan protein ya, yang mana kalau misalkan tidak digumpalkan atau diendapkan di lambung, protein itu tidak bisa dicerna secara sempurna, sehingga dia akan terbuang sia-sia begitu. Jadi perlu diendapkan biar si protein ini perlu waktu yang cukup untuk dicerna oleh lambung kita gitu. Nah, renin ini banyak pada bayi ya, karena bayi itu kan sumber utama makanannya itu dari susu seperti itu. Kemudian ada pepsin. Oke, pepsin ini buat apa? Pepsin ini untuk memecahkan protein menjadi pepton, ya. Nah, terakhir ada HCl. HCl atau asam klorida, dia berfungsi untuk yang pertama, untuk membunuh kuman. Membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan ya. Kemudian, dia berfungsi untuk pengaktif enzim. Pengaktif enzim. Apa yang diaktifkan? Enzim apa di sini yang diaktifkan? Yang pertama ada prorenin yang diaktifkan menjadi renin ya. Jadi enzim-enzim yang ada di lambung. Kedua itu ada pepsinogen yang diaktifkan menjadi pepsin. Nah, begitu ya. Ini untuk bagian lambung kita. Nah, lambung ini hasil pencernaannya ya. Hasil kalau tadi di mulut itu hasil pencernaannya namanya bolus, kalau lambung hasil pencernaannya itu namanya adalah bubur bubur Kim ya, bubur Kim. Nah, si lambung ini memiliki pH asam ya. Berapa? Asamnya itu di angka 2 karena HCl itu asam kuat gitu ya. Nah, lambung itu punya struktur ya guys ya. Struktur. Struktur lambung. Oke, lambung itu punya struktur. Jadi, lambung itu dia dibagi jadi tiga bagian. Nah, gini ya. Ini bentuk lambung. Lambung itu dibagi jadi tiga bagian. Apa aja bagiannya? Yang pertama, di sini itu kita sebut dengan kardiak. Kardiak itu adalah bagian lambung yang terhubung dengan esofagus. Kemudian di sini yang melendung ini kita namakan fundus ya. Fundus di sinilah terjadi proses pencernaan pada lambung. Dan yang menghubungkan antara lambung dengan usus halus itu namanya pilorus. Nah, di masing-masing bagian atas dan bawah lambung itu terdapat katup ya. Katup ini berguna untuk apa? Biar makanan itu tidak kembali ke atas atau dari lambung menuju ke esofagus atau dari usus menuju lambung gitu ya. Biar makanan itu tidak naik gitu. Nah, di sini pertama ini ada katup yang menghubungkan antara lambung dan juga bagian esofagus. Namanya apa? Sfinkter, sfinkter esofagus. Ya, jadi kalau eh nama katup atau nama sfinkter itu tuh sesuai dengan bagian atasnya itu apa gitu ya. Nah, di sini yang menghubungkan antara eh, lambung dan juga usus halus itu namanya sfinkter karena bagian lambung itu namanya pilorus, jadi di sini namanya pilori gitu. Nah, ini adalah struktur lambung kita. Oke, setelah lambung kita akan menuju ke bagian berikutnya, yang kelima. Apa? Di sini yang kelima ini ada usus halus. Apa tadi namanya usus halus itu? Intestinum, intestinum tenue atau enteron. Nah,
Ini adalah bagian dari usus halus. Nama lain dari usus halus ya. Oke, selanjutnya yang kelima. Usus halus. Oke. Nah, usus halus itu tuh memiliki bagian-bagian ya. Bagian-bagian dari usus halus itu di sini bagian dari usus halus. Nah, usus halus itu bagian-bagiannya dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama itu yang bagian paling atas yang terhubung dengan lambung itu namanya duodenum. Kemudian yang kedua itu namanya jejunum. Dan yang terakhir itu namanya ileum. Lihat di sini ya ada gambarnya. Nah di sini ada duodenum, jejunum dan juga ileum. Oke, duodenum di sini, duodenum itu dia merupakan kalau bahasa Indonesianya itu adalah usus 12 jari ya. Buat apa? Di sini dia di sini terdapat banyak enzim ya. Banyak enzim. Jadi dia pencernaan utamanya itu terjadi di bagian duodenum. Yang kedua itu jejunum. Jejunum itu adalah usus kosong. Usus kosong ini apa? Untuk menyelesaikan bagian dari jejunum gitu ya. Tapi di sini tuh terdapat sedikit enzim. Jadi dia hanya menyelesaikan bagian dari jejunum aja. Terakhir, ileum ini adalah usus ini ya, usus penyerapan. Sesuai dengan namanya, dia berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Jadi di bagian ileum ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dan ileum ini akan terhubung dengan usus besar. Nah, ini adalah bagian-bagian dari usus ya. Oke, selanjutnya ya di dalam usus itu kita terjadi pencernaan. Ini usus halus. Sini ya. Ini usus halus. Oke, usus halus itu dia eh, kakak tulis lagi ya di sini ya, 5 usus halus. Nah, di usus halus dia itu terjadi pencernaan secara kimiawi ya, pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi pada usus halus itu dibantu oleh tiga organ gitu ya, dilakukan oleh tiga organ. Apa saja organnya itu? Yaitu ada usus halus itu sendiri ya, kemudian ada pankreas, dan yang ketiga itu ada hati. Nah, hati atau di bagian kelenjar empedunya ya. Kantung empedunya di sini kantung empedu. Nah, nah ini adalah pencernaan kimiawi yang dilakukan di usus halus, yaitu mendapatkan senyawa atau cairan dari tiga organ. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari organ yang pertama dulu. Organ yang pertama itu ada usus halus ya. Usus halus. Di bagian mana? Di bagian dindingnya. Dinding usus halus ya, kakak tulisnya. Dinding usus halus. Nah, dinding usus halus ini dia itu akan menghasilkan getah usus. Jadi, inilah getah usus ini yang berisikan enzim-enzim yang akan digunakan ketika pencernaan yang ada di usus halus. Oke, pertama dinding usus halus. Nah, dinding usus halus ini dia itu akan pertama itu memproduksi enzim. Enzim apa? Enzim yang disingkat EE-DISA. Agak jorok ya, tapi ini mempermudah gitu. Jadi untuk yang pertama itu ada enzim EE-DISA. Apa itu EE-DISA? EE-DISA. Apa itu EE-DISA? Oke. Yang pertama, E. Yang pertama ini adalah erepsin. Apa itu erepsin? Erepsin itu adalah untuk mencerna pepton, pepton menjadi protein menjadi asam amino ya. Jadi dari pepton yang tadi udah dicerna di lambung, dia itu akan dipecah lagi menjadi bentuk yang sederhana yaitu asam amino. Oke, kemudian yang kedua itu adalah enterosin.
enterokinase. Nah, enterokinase ini memiliki fungsi seperti HCl, yaitu untuk apa? Pengaktif enzim. Enzim. Oke, yang ketiga itu ada disakarase. Nah, disakarase ini buat apa? Untuk memecah disakarida jadi bentuk yang paling sederhana apa? Monosakarida. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada apa aja sih yang disakarase itu? Yang pertama ada maltase. Kemudian ada laktase. Jadi namanya itu akan sesuai dengan nama senyawa yang akan dipecah ya. Dan yang terakhir ada sukrase. Oke. Maltase berarti dia memecah apa jadi apa? Maltosa menjadi maltosa jadi glukosa dengan glukosa. Laktase jadi apa? Laktosa jadi glukosa dengan galaktosa. Jadi semuanya itu ada glukosanya ya. Baik maltase, laktase, dan juga sukrase gitu ya. Berarti sukrosa jadi glukosa dan juga fruktosa. Begitu ya. Nah, ini adalah enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Nah, selain enzim, dinding usus halus juga itu menghasilkan hormon. Ya, jadi selain enzim ada hormon. Hormon apa aja yang dihasilin oleh dinding usus halus? Itu ada dua. Yang pertama itu ada sekretin. Nah, yang kedua itu ada kolesitokinin. Ya, jadi ada sekretin dan kolesitokinin. Nah, sekretin di sini tuh berfungsi untuk merangsang pankreas gitu ya. Karena tadi usus halus itu dia mendapatkan bagian enzim dari tiga organ, dibantu oleh enzim dari tiga organ, dari pankreas dan juga hati. Jadi di sini sekretin itu akan merangsang pankreas untuk menghasilkan enzimnya gitu ya. Sedangkan kolesitokinin itu untuk merangsang kantung empedu. Jadi kan kantung empedu itu adalah bagian dari hati ya. Diproduksinya oleh hati, tapi disimpan di kantung empedu. Nah, ketika usus halus itu butuh, usus halus itu akan memberikan sinyal ke kantung empedu, biar kantung empedu ini memberikan enzimnya atau cairannya atau getahnya gitu ya ke usus halus begitu. Nah, oke, yang kedua itu ada pankreas ya. Setelah usus halus, yang kedua itu ada pankreas. Yang mana sih pankreas itu? Ada yang tahu? Nih, pankreas. Oke, yang mana sih pankreas itu di sini ya? Pankreas itu yang ini ya, ini pankreas. Nah, pankreas di sini tuh akan menghasilkan enzim. Enzim yang kita singkat LITA. Apa itu LITA? Li, T, A. Nah, oke. Pertama nih ya, pankreas itu dia menghasilkan getah empedu. Getah getah empedu. Getah pankreas ya. Getah pankreas. Jadi senyawanya itu namanya getah pankreas. Nah, di getah pankreas itu yang pertama ada enzim. Enzimnya kita singkat jadi LITA. Li itu untuk lipase, yang mana lipase ini berperan untuk memecah lipid ya, menjadi bentuk sederhananya itu asam lemak ya, asam lemak dan gliserol. Jadi ada dua ya, asam lemak dan gliserol. T untuk tripsin. Tripsin ini buat apa? Untuk memecah protein menjadi pepton. Kok sama Kak kayak pepsin? Nah, ketika lambung kita tidak selesai mencerna protein, protein itu akan dilanjutkan ke dalam usus halus untuk dicerna gitu ya di usus halus menggunakan tripsin. Lalu kenapa namanya beda? Karena pada lambung itu tuh pH-nya asam ya. Jadi namanya itu pepsin karena enzim itu dia bekerja sesuai dengan pH yang pH-nya masing-masing gitu ya. Kalau pepsin dia bekerja di pH asam, sedangkan tripsin itu dia bekerja di pH basa. Jadi usus halus itu pH-nya basa. Sekitar berapa? 10.
Ya, ke pH usus halus. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada amilase. Amilase itu untuk mengubah apa? Amilum menjadi maltosa. Nah, ini sama ya kayak petialin, tapi namanya beda. Sama kayak tadi petialin itu di pH-nya netral, tapi amilase itu di pH yang basa begitu. Nah, ini adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas itu nanti akan memberikan enzimnya ke usus halus untuk apa? Untuk digunakan mencerna makanan gitu ya. Jadi makanan itu tidak masuk ke pankreas, tapi pankreas memberikan enzimnya ke usus halus. Nah, selain enzim, pankreas juga menghasilkan senyawa NaHCO3. Apa itu NaCO3? NaCO3 ini adalah natrium natrium karbonat. Buat apa sih natrium karbonat ini? Nah, natrium karbonat ini memiliki fungsi untuk menetralkan. Apa yang dinetralkan? Bubur kim gitu ya. Bubur kim itu kan tadinya asam ya, karena dia berasal dari lambung gitu kan. Sedangkan usus halus itu bekerja di pH yang basa, sehingga perlu dinetralkan dengan bantuan NaCO3 begitu ya. Nah, selain dinding halus dan juga pankreas, yang berikutnya nih ya, yang ketiga itu berasal dari kantung empedu. Lebih tepatnya diproduksinya oleh hati ya. Cuma disimpannya di kantung empedu. Nah, di kantung empedu itu dia memproduksi, eh, menyimpan gitu ya, yang disebut sebagai getah empedu. Oke. Nah, di kantung empedu gitu ya, dia menghasilkan getah empedu, yang mana getah empedu itu berisikan yang pertama itu ada garam. Garam empedu. Untuk apa sih garam empedu ini? Garam empedu ini berfungsi untuk mengemulsi. Apa yang diemulsi? Lemak gitu ya. Mengemulsi lemak. Nah, maksudnya apa? Lemak itu diemulsi buat apa? Jadi lemak itu kan dia bentuknya besar gitu ya. Nah, lemak itu akan dipecah jadi butiran-butiran kecil. Bukan dipecah secara struktur kimiawinya, tapi secara ukurannya gitu ya. Yang dari awalnya besar diubah jadi bentuk yang lebih kecil gitu. Sehingga usus halus kita itu bisa mencerna lemak dengan lebih maksimal gitu ya. Jadi si lipase itu tidak bekerja secara ekstra gitu ya, karena lemak tadi udah dibuat jadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil atau butiran-butiran yang lebih kecil gitu ya. Nah, yang kedua dia juga di sini pada getah empedu itu terdapat pigmen empedu. Nah, pigmen itu adalah pewarna ya. Pigmen empedu. Buat apa pigmen empedu ini? Dia itu untuk memberikan warna pada feses. Mewarnai feses. Oke. Nah, pigmennya itu berupa bilirubin ya. Yang mana bilirubin ini nanti akan diubah menjadi sterkobilin. Ya, bilirubin diubah menjadi sterkobilin. Nah, sterkobilin inilah yang memberikan warna pada feses. Oke, nah ini ya pencernaan yang ada di usus halus itu ya. Jadi pada usus halus itu terdapat pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak begitu ya. Nah, kemudian yang bagian terakhir itu kita akan membahas yang keenam. Keenam ini ada apa? Ada usus besar ya. Setelah dari usus halus kita menuju ke usus besar. Nah, pada usus besar atau kolon gitu ya. Yang mana sih tadi usus besar itu? Yang bagian sini ya. Mohon maaf. Usus besar itu yang mengelilingi usus halus di sini. Usus besar. Atau apa tadi namanya? Kolon ya atau intestinum crassum. Nah, usus besar ini dia itu memiliki fungsi untuk apa? Yang pertama dia untuk penyerapan. Penyerapan air ya. Jadi air itu tidak diserap di usus halus tapi diserapnya di bagian usus besar. Kemudian dia itu berfungsi untuk pembusukan. Pembusukan makanan menjadi feses ya.
pembusukan makanan menjadi feses, yang mana proses ini kita namakan dengan proses defekasi. Ya, defekasi itu adalah proses pembusukan makanan ya. Oke. Kemudian, selain dia untuk pembusukan makanan, dia juga berfungsi untuk pembentukan apa yang dibentuk di sini? Vitamin K. Vitamin K itu untuk apa? Untuk menutup luka ya, berfungsi untuk membantu penutupan luka. Nah, eh, baik pembusukan makanan juga pembentukan vitamin K ini tuh dilakukan oleh bakteri yang dikenal dengan nama Escherichia coli ya, atau E. coli ya, Escherichia coli. Jadi pembusukan makanan dan pembentukan vitamin K dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Itu yang terjadi di usus besar kita ya. Nah, kalian kita lihat ya usus besar kita. Nih, bagian dari usus besar kita ya. Nah, usus besar kita atau kolon itu tuh pergerakannya yang pertama dia bergeraknya dari usus halus dia itu bergerak ke atas ya. Pergerakannya tuh bergerak ke atas oleh bantuan otot polos ya yang ada di usus besar. Nah, yang ke atas ini kita sebut dengan pergerakan ascendens. Ya, pergerakan ascendens ke atas. Kemudian dia bergerak ke samping. Ini namanya transversum. Lalu terakhir dia bergerak ke bawah atau de descendens. Ya, descendants ke bawah. Nah, setelah dia sampai bawah, dia itu akan disimpan sementara dulu ya. Di bagian mana? Di bagian rektum ya. Ini ya bagian rektum sebelum dikeluarkan. Nah, di ujung rektum itu terdapat anus ya. Anus untuk mengeluarkan tadi feses gitu ya, mengeluarkan feses. Di dalam anus ini terdapat sphincter. Sphincter yang membantu untuk membuka dan menutup anus disebutnya sphincter ani. Ya. Jadi anus kita biar bisa terbuka dan tertutup itu dengan bantuan katup atau sphincter yang disebut sphincter anus. Oke, ini untuk sistem pencernaan kita, baik tadi mulai dari mulut sampai ke usus besar, sudah kita bahas semua ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.